Oke. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai PTBA yang jadi trending topik hari ini nih, saham PTBA. Kenapa? Nah, hari ini itu 19 Juni 2020 itu saham PTBA tanggal 19 ini adalah masa ex-date dari tanggal dividen PTBA. Jadi seperti kita tahu dividennya sendiri dividennya sendiri 326 rupiah per lembar saham, di mana harga waktu itu sekitar 2.300 atau yieldnya nyampe sekitar 14% waktu pertama kali diumumin itu. Nah, sekarang gimana nih buat PTBA? PTBA hari ini ARB 7%. Nah, sebenarnya ARB ini hal yang biasa di masa ex-date dividen. Apalagi dividennya besar. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, ini sesuatu yang bisa diprediksikan dan ya seharusnya semua orang pun yang udah ngerti udah tahu kalau PTBA hari ini pasti jatuh, pasti turun. Nah, jadi ya Bapak Ibu bisa lihat lah contoh-contoh lainnya yang dividennya besar seperti MLPT dan MPMX. Nah, sebelumnya kita udah pernah bahas juga PTBA bahwa dividen PTBA ini sebenarnya menarik. Kenapa? Karena ya ini PTBA, simply seperti itu. Jadi pernah dari satu video kita bilang ya ini PTBA, ini bukan MPMX, ini bukan MLPT, ya ini PTBA. Beda kelas lah. Dan kalau kita lihat hari ini tiba-tiba saya pun cukup kaget hari ini, yaitu PTBA di waktu antrian pagi tadi itu ada broker KZ, yang mana itu broker asing kalau kita lihat. Nah, ini broker asing semua senilai 914.230 lot itu hajar kanan PTBA di harga auto reject bawah. Nah, ini jadi trending topik nih. Auto hajar kanan, dan hajar kanannya memang cuma sekali. Cuma sekali dia hajar kanan terus langsung nih. Cuma satu kali beli langsung kebeli semua 914.230. Jadi sekali makan habis semua. Nah, jadi pertama-tama buat Bapak Ibu yang kebetulan masang antrian di sini, ini ada CC, ini ada PD, ini ada RPD, ada YP yang kebetulan masukin antrian dan kemakan, saya ngucapin selamat. Kenapa? Ya karena Bapak Ibu yang berhasil jual barangnya itu bisa dibilang untung karena udah dapat dividen 13% dan harganya cuma baru turun 7%. Jadi selamat, itu beruntung banget. Jadi buat PTBA ini memang special case, memang jarang terjadi di saham MLPT kita nggak lihat ini, di saham apalagi di saham MPMX kita nggak lihat ini. Jadi ini entah asingnya punya agenda apa di PTBA sehingga dia langsung hajar kanan di harga auto reject bawah. Padahal kalau didiemin itu besok juga biasanya bisa auto reject bawah lagi. Bisa auto reject bawah lagi. Bahkan di market, di forum-forum saham ada bercandaan kalau KZ yang masukin ordernya itu anak baru, jadi nggak ngerti. Cuma itu jokes aja, itu bercanda aja. Nah, sekarang gimana buat PTBA? Nah, menurut saya pribadi, hukum dari masa ex dividen turun ini masih akan berlaku di PTBA. Artinya apa? Artinya hari ini 19 Juni ini saham PTBA seharusnya masih dikurung di auto reject bawahnya. Nah, gimana untuk besok? Nah, untuk besok kemungkinan akan gap down lagi, tapi saya rasa mungkin akan sudah mulai volatile atau dibuka. Seharusnya besok atau lusa udah mulai volatile dan udah mulai dibuka. Nah, lalu apa yang membedakan PTBA dengan saham-saham berdividen besar lainnya? Nah, kalau kita lihat, misalkan contohnya saham Demas. Nah ini saham Demas waktu itu dividennya cukup besar. Sorry, saya ganti dulu. Nah, saham Demas dividennya cukup besar, auto reject bawah 2 kali. Demas kalau nggak salah dividennya sekitar 10%. Auto reject bawah 2 kali, lalu turun terus, lalu naik. Nah, naiknya dengan akumulasi juga saham Demas. Ini saham Demas. Terus sama apa lagi? MPMX juga sama. Auto reject bawah, bahkan dia 3 kali auto reject bawah, sempat naik sebentar, turun. Ada apa lagi? MLPT auto reject bawah terus setelah kum dividen.
Setelah kum dividen auto reject bawah terus. Nah, sekarang PTBA gimana? PTBA gimana? Nah, saya masih pakai kata-kata saya beberapa waktu lalu bahwa ini PTBA, ini bukan MPMX, ini bukan MLPT. Yang naik karena sentimen dividen, jadi naiknya karena ada dividen, harganya tiba-tiba naik, enggak, tapi ini memang saham yang sehat yang sudah naik. Nah, terus apa yang membedakan dari yang lain? Hal yang membedakan yang lainnya adalah ketika masa ARB di sini itu di MPMX nggak ada transaksi, ada tapi kecil banget. Lalu MLPT transaksinya kosong, nol. Apalagi Demas Demas juga transaksinya sedikit, kosong 2 hari nih. Cuma berapa lot? Nah, cuma berapa miliar, 24 miliar. Nah, sekarang PTBA ada transaksi sebanyak 237 miliar, dan kita tahu bahwa 208 miliarnya itu adalah punya investor asing. Itu artinya apa? Artinya sebenarnya PTBA ini, kalau menurut saya pribadi, ini akan menarik at least ketika besok misalkan auto reject bawah lagi, dengan kita pakai manajemen yang bagus, misalkan bagi dengan tiga kali peluru, itu seharusnya kita akan dapat harga averaging yang ideal. Dan karena masuknya broker asing ini, terlepas dari siapapun asing ini, itu menurut saya akan menjadi akan menjadi pembeda di antara MPMX dan Demas atau apalagi tadi MLPT. Pembedanya apa? Menurut saya reboundnya akan lebih cepat. Jadi kalau di video sebelumnya kita bilang bahwa paling 1 bulan udah balik ke harga kumnya, 1 bulan 2 bulan dengan catatan marketnya stabil. Tetapi melihat ada inflow yang cukup besar dari PTBA, dari asing di PTBA, saya rasa mungkin reboundnya akan lebih cepat. Jadi konsolidasinya nggak akan terlalu lama. Dan nggak usah khawatir buat Bapak Ibu kalau di forum-forum saham itu ada yang bilang seperti ini. Di forum-forum saham ada yang bilang, ntar saya screenshot dulu. Nah, ada yang bilang PTBA akan auto reject bawah 5 kali. Itu nggak masuk akal, itu nggak make sense. Kenapa? Karena ya saham yang kurang bagus pun kalau ada dividen besar seperti ini, ya umumnya dia akan turun sebesar yieldnya, yield dividennya. Nah, sementara PTBA orang-orang ngarep auto reject bawah 5 kali, 4 kali, itu mah nebar fear doang, karena nggak akan terjadi seperti itu. Jadi umumnya biasanya kalau ternyata besok auto reject bawah lagi, seharusnya kebesokannya udah buka dan biasanya akan naik dulu. Nah, yang membedakan dari MPMX, MLPT dan lain-lain yang sebelumnya saya sebutkan tadi, bedanya apa? Bedanya karena sebelumnya udah ada inflow asing yang cukup besar di sini. Ini seharusnya untuk rebound ke atasnya, untuk bounce ke atasnya itu nggak terlalu lama seharusnya. Karena terlepas dari apapun itu, kita tahu faktanya bahwa ada pihak dengan dana 208 miliar itu ada di PTBA, masuk di PTBA di harga segini, di harga 2280, di harga auto reject bawahnya. Nah, terus PTBA kalau auto reject bawah lagi di berapa? Kalau PTBA auto reject bawah lagi di berapa? Sekarang PTBA 2280, anggaplah auto reject bawah lagi 6,8%. 6,8% berarti ada di sekitaran 2125. Kita buletin lah 2130. Nah, kita lihat dari mana kalkulatornya. Oke, nah ini harga closing PTBA di harga kum close. Nah, ini kita prediksi misalkan 2130, harga PTBA turun lagi besok. Artinya PTBA dari harga kum ke harga misalkan besok turun lagi itu 13% turunnya. Dan yieldnya dibandingkan dengan harga kum itu 13,31%. 13,31%, artinya apa ya, udah match. Nah, mungkin biasanya besok seharusnya ya tadi saya bilang di 2130, ketika besok turun lagi
itu seharusnya sudah mulai volatile. Kalau nggak volatile, ya mungkin masih ARB, tapi besoknya seharusnya udah mulai bergerak. Jadi buat Bapak Ibu ya bisa manfaatkan money manajemennya supaya dapat harga averaging terbaik buat PTBA. Karena PTBA ini kalau saya lihat cukup unik dan cukup apa ya? Ya saya juga cukup syok tadi pagi. Gila, asingnya tiba-tiba masuk banyak. Jadi buat Bapak Ibu yang nggak kebagian jual di sini, nggak usah panik jualan dulu. Setelah nanti PTBA-nya buka, nggak usah panik. Dipikir jernih, terus coba-coba dihitung pakai kalkulator. Misalkan kalau punya kalkulator ini gratis, silahkan ambil aja. Jadi kalau punya kalkulator ini Bapak Ibu bisa coba-coba kira-kira kalau saya beli di ARB harga average saya dapat berapa ya. Nanti ketika PTBA rebound di harga segini saya jual, saya kira-kira apakah untung berapa atau justru masih rugi berapa, lalu tinggal dijumlahin sama dividennya berapa. Jadi total keseluruhan dengan dividen Bapak Ibu bisa untung atau tidak kalau Bapak Ibu misalkan averaging PTBA ini. Seperti itu. Nah, jadi ini dari saya mengenai PTBA. Jadi buat yang belum laku barangnya nggak usah panik jualan, itu pertama. Buat yang punya barangnya dan belum kemakan nggak usah panik jualan. Buat yang belum punya barangnya lebih baik tunggu besok aja. Hopefully hari ini belum gerak. Kalau hari ini gerak sih, waduh itu benar-benar beruntung banget orang yang beli dividennya PTBA. Tapi menurut saya sih hari ini belum gerak, mungkin besok atau lusa baru gerak ini saham PTBA, seperti itu. Oke, mungkin sampai sini aja pembahasan PTBA. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.